Halo semuanya, welcome back to Depan Layar Podcast. Halo semuanya, balik lagi di Depan Layar Podcast. Apa kabar kalian semua hari ini? Gue doain semoga kalian semua baik-baik aja. Gue doain semoga kerjaan kalian semuanya beres dan segala diperlancarin. Thank you banget buat kalian semua dengerin podcast gue hari ini. Dan yang mau dengerin podcast gue yang sebelumnya, lo bisa dengerin lewat YouTube, Anchor, Spotify, dan Apple Podcast. Dan thank you buat kalian semua dengan kontak gue, DM, email, dan segala macam. Dan kalau misalkan lo mau ngedonasiin sedekah lo untuk podcast gue, lo bisa donasi lewat Saweria yang udah gue kasih linknya di YouTube deskripsi di bawah. Dan dari ini kita bakal masuk ke level up lagi, karena udah lama kita nggak masuk ke topik level up. Dan di hari ini gue bakal ngomongin tentang jadi manusia kelas atas. Nah, maksudnya manusia kelas atas tuh gimana? Apakah gue tuh pengen membeda-bedakan strata sosial, atau gue pengen membagi-bagi kelas sosial di dalam manusia gitu? Enggak. Tapi gue lebih pengen membuat lu tuh lebih ke apa ya? Lebih bisa mengupgrade diri lu sehingga lu itu bisa di-consider atau dianggap menjadi seorang manusia kelas atas. Nah, kelas atas tuh maksudnya gimana? Apakah itu tentang uang atau tentang kekayaan, tentang harga diri, jabatan atau apa-apa? Bukan. Nah, kita ngomongin dulu dari pembukaan untuk hari ini, untuk podcast hari ini. Jadi gini, biasanya yang namanya manusia itu kan dibagi berdasarkan kelasnya, dibagi berdasarkan strata sosial. Kalau misalkan lu orang waktu SMA belajarnya jurusannya IPS misalkan gitu ya, biasanya kan lu ada pelajaran sosiologi tuh, di mana lu itu bakal diajarkan tentang strata sosial. Ada strata kelas menengah, kelas pekerja, kelas atas, kelas bisnis gitu, dan segala macam kan ada kelas-kelasnya tuh. Apalagi kalau misalkan lu naik kereta atau kalau naik pesawat, itu kan ada kelas-kelasnya ya. Ada kelas yang murah, misalkan kelas-kelas ekonomi, ada kelas yang standar tuh apa ya namanya. Terus ada kelas premium juga, ada kelas bisnis dan segala macam. Dan semakin tinggi kelasnya, biasanya tuh semakin mahal, semakin membutuhkan banyak uang. Jadi ujung-ujungnya di apa ya istilahnya, di kita tuh kebanyakan banyak banget yang namanya kelas itu atau pembagian strata itu biasanya dihubung-hubungkan dengan yang namanya uang. Tapi di sini tuh gue pengen memberikan sebuah insight atau sharing gue atau opini gue, yang dimana yang namanya strata atau pembagian kelas sosial itu tidak harus ada uangnya juga loh. Tapi di hari ini gue pengen membuat sebuah strata sosial di mana stratanya itu bukan based on money atau bukan berbasis uang, tapi berbasis moral menurut gue gitu ya. Nah, abis itu kita lanjut dulu ya, gue lanjut dulu. Abis itu ini bisa podcast hari ini, podcast yang gue pengen sharing hari ini tuh sebenarnya itu bisa untuk lu menyortir circle lu. Maksudnya gimana? Gini, misalkan gini, anggaplah lu seorang yang pengen menjadi seorang pebisnis atau seorang yang sukses, memiliki pekerjaan yang sukses dan segala macam. Intinya lu pengen jadi seorang yang tinggi lah, yang mempunyai pemasukan besar dan segala macam. Apa yang lo lakukan ketika lo ingin mendapatkan mimpi tersebut? Yang lo lakukan adalah dengan cara mencari kelas sosial yang memang setara dengan lo dong, iya nggak? Contohnya, misalkan lo pengen, lu punya kesempatan nih untuk naik pesawat, ya pasti lu bakal memilih bisnis kelas dong. Karena di bisnis kelas itu kan kebanyakan orang-orang yang memang pebisnis dan orang-orang yang memang sudah banyak pengalaman, jadi lu bisa belajar dengan mereka. Atau enggak, contoh lagi, misalkan lu itu pengen menjadi seorang yang sukses, tapi lu itu lagi ada di sebuah kota yang dimana lu itu pengen pergi berbelanja di sebuah mall. Kalau misalkan lu pengen berbelanja di sebuah mall atau supermarket gitu, jangan supermarket, mall misalkan. Kayak misalkan lu pengen belanja di sebuah mall, kalau misalkan lu pengen terlihat sebagai orang kaya, sebagai orang sukses, lu masuk ke mall yang mana? Apakah lu masuk ke mall yang kecil, menengah, atau kelas atas? Ya pasti lu bakal masuk ke kelas atas dong, ya enggak? Nah, ini juga di podcast hari ini juga seperti itu. Jadi gue diharapkan gitu ya, gue diharapkan gue bisa ngasih ke lu semacam semacam insight gue atau opini gue, di mana di tema ini tuh bisa membuat lu tuh menyortir teman-teman lu supaya lu tuh bisa lebih memilih mana teman-teman yang menurut lu itu bisa mensupport lu supaya lebih sukses ke depannya, daripada lu mencari pertemanan yang toksik dan sangat buruk gitu kan. Nah, abis itu
di hari ini, di podcast gue hari ini. Jadi lu pernah dengerin gak sih di beberapa hari kebelakang ada berita tentang Microsoft itu membuat sebuah penelitian di Indonesia, di mana netizen Indonesia itu ternyata tidak sopan se-Asia Tenggara atau se-Asia ya, gue lupa. Ya pokoknya di Asia deh. Netizen Indonesia itu yang sangat amat tidak sopan, paling tidak sopan di antara semua negara gitu. Dan ya mungkin lo bisa melihat ini sebagai sebuah prestasi atau justru hal yang memalukan. Nah cuman di sini tuh gue pengen gue pengen nge-sharing sesuatu yang semoga bisa membuat Microsoft itu tidak memberikan penelitian yang sama di masa depan gitu. Semoga lu yang dengerin ini tuh ya mungkin lu bisa berubah lah supaya lebih sopan lagi gitu. Nah kita langsung masuk aja ke isi dari podcast hari ini. Pertama gue ngomongin dulu yang namanya penelitian Microsoft. Dia tuh bilang kalau misalkan yang namanya Indonesia itu kan nggak sopan se-Asia Tenggara gitu ya, atau se-Asia mana, pokoknya tidak sopan netizennya. Dan gue bisa bilang kalau misalkan Microsoft itu valid apa yang mereka omongin, tidak semata-mata omong kosong doang. Kenapa? Karena podcast kayak gini aja, podcast yang gue bikin sendiri, yang itu istilahnya konten yang sebenarnya gue nggak ada niatan untuk ngeledek orang, nggak ada niatan untuk menghina sebuah individu atau instansi tertentu, yang dimana gue bukan bikin kayak semacam prank atau pakai bahasa kasar atau semacamnya marah-marah gitu kan, gue enggak ya. Yang dimana gue pure dari hati gue sendiri, gue pengen bikin podcast yang positif gitu ya. Bahkan di podcast kayak gue aja, kalau misalkan lu orangnya lagi gabut, gak ada kerjaan, lu boleh deh cek satu-satu video gue di YouTube. Ada loh 1-2 orang yang gue nggak ngerti kenapa, apa masalah dia tuh apa. Cuman antara dia tuh sok tahu, abis itu dia nge-hate gue, atau enggak dia tiba-tiba ngucapin kata kasar, tapi si kata kasar itu tanpa ada data atau sesuatu yang nge-backup si perkataan dia gitu, ngerti nggak? Jadi maksudnya kalau misalkan gue marah sama orang nih, kalau misalkan gue marah sama orang terus gue ngomong kasar ke dia, bego lu misalkan, ya karena mungkin gue ada masalah sama dia, mungkin gara-gara dia bikin gue kesel atau apa. Nah cuman di sini tuh nggak ada gitu, dia cuman ngomong kasar doang. Dan sebenarnya gue nggak baper, sebenarnya gue nggak marah, kayak gue nggak kesel. Tapi yang bikin gue aneh itu kenapa ada orang seperti itu. Dan gue tuh ngerasa juga kayak misalkan Microsoft itu memang bener dalam meneliti hal ini gitu. Jadi menurut gue Microsoft itu tidak semata-mata mereka bilang oh Indonesia itu sangat tidak sopan segala macam bla bla bla. Enggak, tapi emang bener-bener terbukti di podcast gue yang bener-bener pure positif gitu, pure gak ngomongin orang sama sekali gitu. Kalau misalkan lu ngomongin kayak misalkan podcast-podcast yang gede di luar sana di Indonesia ya, kayak misalkan podcastnya Deddy Corbuzier misalkan, ya kalau misalkan di sana ada podcast tentang komentar tentang hal yang negatif, ya menurut gue wajar. Kenapa? Karena beliau menciptakan podcast yang memang tujuannya ada mengkritik maksudnya, abis itu ngomongin sesuatu yang memang nggak semua orang bisa nerima mungkin. Dan ya itu tuh pasti bisa aja ada komentar negatif. Sementara gue yang dimana gue kebanyakan ngomongin tentang diri gue sendiri, abis itu dimana gue tuh lebih seringnya nge-sharing ilmu yang gue sudah pelajari lewat buku, internet dan segala macem tanpa ngomongin orang, itu aja masih ada komentar yang menurut gue sangat amat gak ngerti lagi kenapa ada yang kayak gitu. Nah itu contoh paling simple gitu dari apa yang lu sering denger tiap hari, yaitu podcast gue. Nah, yang namanya kesopanan, yang namanya tata krama, sopan dan bisa memfilter kata-kata lu dan memfilter kalimat lu, itu adalah hal yang semua orang diajarin waktu kecil. Bahkan Indonesia aja setahu gue dari dulu ya dijadikan sebagai sebuah
negara yang sangat sopan ketika lo itu datang ke Indonesia sebagai seorang foreigner atau orang luar misalkan, terus lo ngobrol sama orang Indonesia tuh, orang Indo lebih ramah, sangat sopan dan sangat friendly, hospitality-nya bagus dan segala macam. Sampai-sampai di internet itu ya semua orang tahu kalau misalkan orang Indonesia itu sangat amat sopan gitu. Tapi kenapa kok di Microsoft penelitian mereka mengatakan kalau kita tuh sangat tidak sopan di internet gitu. Nah, ini yang menurut gue tuh pengen banget nge-share ke kalian. Gue tuh sering banget yang namanya melihat atau mendengar orang-orang yang dia tuh sangat amat tidak sopan sama sekali di internet. Contohnya kayak misalkan lu coba deh follow gini deh. Misalkan gue ngasih saran aja ke lu ya. Lu coba follow, lu tau ini gak sih di Instagram ada namanya Instagram Wow Fakta kalau nggak salah. Coba deh kalau misalkan si Wow Fakta itu membuat sebuah konten yang hubungannya tentang science ya. Science misalkan tentang kayak misalkan menghitung kecepatan telur jatuh atau memperlihatkan satelit luar angkasa sedang mengorbit bumi misalkan. Nah, lu coba baca komentarnya deh. Gue yakin lu mau ngomongin apapun, konten apapun, kalau misalkan si circle-nya atau orang-orang atau audiensnya jelek, itu udah pasti kontennya itu bagus, tapi si kolom komentarnya itu perang bubat gitu. Peperangan gitu. Itu bener-bener kayak perang sampai titik penghabisan darah. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena gue tahu loh kayak misalkan banyak banget orang yang kayak dia tuh udah selesai ngekomen di sebuah komentar gitu ya, di konten gitu ya. Dia ngekomen terus dia berantem sama orang lain yang dia tuh nggak kenal sama sekali, itu stranger. Abis itu kalau misalkan dia masih belum puas, dia lanjut di DM, lanjut di direct message, di chat langsung ke orangnya gitu. Dan abis itu kadang ada aja nih, misalkan nih, ini tipikal orang Indonesia nih, kalau misalkan lu lagi berantem di konten seseorang gitu ya, lu berantem di kolom komentarnya, lu nggak suka, lu punya pendapat yang berbeda, tapi kalau misalkan lu sudah kalah, lu tidak memiliki argumen yang bisa mematahkan kesalahan orang tersebut gitu ya, ujung-ujungnya orang itu bakal bilang ya udahlah kita ketemuan aja, ujung-ujung kita bakal main tangan gitu. Itu tuh gue sering banget di Indonesia tuh ngeliat kayak gitu, ngeliat di kolom komentar konten-konten Indonesia gitu, mau di YouTube kayak Instagram atau Twitter jarang sih, tapi lebih ke Instagram. Gue lebih seringnya Instagram sama Facebook deh kayaknya, Facebook sama YouTube juga, 3 itulah. Kecuali cuma Twitter gue jarang banget sih, nggak tahu. Tapi 3 itu sangat amat sering banget kayak berantem di komen. Kalau masih belum puas lanjut di DM. Abis itu kalau misalkan nggak terima dan nggak bisa berargumen lagi, lanjut main tangan terus ngajak ketemuan gitu. Dan nggak tahu ya, gue ngerasa kayak kayak nggak ngerti aja gitu. Kayak orang tuh bahkan teman-teman gue sendiri ya, temen gue sendiri aja yang dimana mereka itu sering menggunakan Instagram dan sosial media semacamnya, mereka pun mengatakan hal yang sama ke gue. Mereka bilang kayak asik loh bikin orang kesal di sosial media, asik loh bikin orang gini-gini, asik loh bikin orang gitu-gitu. Nggak tahu ya, mungkin di sini gue juga bakal nanya ke kalian juga sih. Gue nggak ngerti apa asiknya seperti itu. Ya mungkin memang gue tidak bisa seperti itu ya, tapi ini dari opini gue ya. Gue mau ngasih tahu opini gue kalau misalkan gue nggak suka seperti itu. Kenapa? Karena menurut gue itu nggak sopan gitu. Ngerti nggak sih? Gini loh, gue menganggap orang-orang yang ada di internet itu sama aja ketika gue ketemu secara langsung. Sekarang gini deh, misalkan ya, lu lagi di Instagram, lu lagi melihat ada sebuah konten tentang A misalkan, terus lu nggak suka nih sama salah satu komen yang dia tuh, si komentarnya tuh ngawur, bener-bener ngawur sama sekali gitu. Lu coba deh, lu ketika lu nggak suka sama si komentar orang ini, lu bayangin lu ketemu sama si orang itu gitu. Gue yakin kok kalau misalkan di internet kalian berdua bakal berani berargumen, tapi kalau misalkan di dunia nyata, gue nggak yakin lu bakal seberani itu gitu. Jadi maksud gue kayak, menurut gue ya, di orang Indonesia itu cuman sopan di depan doang gitu. Menurut gue ya, kebanyakan, nggak semua, tapi kebanyakan yang justru yang membuat Indonesia jelek itu karena orang-orang tuh kebanyakan sopan di depan doang, tapi mereka tuh nggak sopan di internet gitu.
gue nggak ngerti, kayak maksudnya gue selalu ngebayangin, tau gak sih, anggaplah lu punya anak, anggaplah lu punya, jangan anak deh, misalkan keluarga gitu, keluarga yang dimana lo itu sangat lu sayangin banget. Tapi ketika si keluarga itu menggunakan internet, dan apa ya, ketika menggunakan internet itu tiba-tiba dia membuat konten, habis itu ada orang yang ngeledekin dia, ngebully dia di cyberbullying misalkan, pasti banyak orang yang bakal bilang kayak, ya bro, ini kan internet, lu jangan gitu dong, lu harus bisa kuat dong di internet. Gue selalu mendapatkan argumen seperti itu, argumen di mana lu itu yang namanya pengguna internet itu harus kuat mental untuk tidak baper ketika dibully. Tapi kenapa nggak pernah ada argumen di mana lu itu bukannya harus nggak baper, tapi lu itu harus sopan, ngerti nggak? Kenapa lu nggak bisa sopan aja ketimbang menguatkan orang yang dia tuh dibully gitu, ngerti nggak sih? Contoh gini deh, misalkan lu nggak suka sama seorang youtuber misalkan, lu nggak suka sama kontennya, tapi misalkan ya si kontennya itu tidak merugikan masyarakat misalkan, kecuali kalau misalkan dia merugikan masyarakat, kayak misalkan prank-prank yang bikin orang kerugi gitu, ya oke lah, gue masih bisa tolerir. Tapi kalau misalkan dia memang menciptakan sebuah konten yang dia tuh skillnya belum diasah, tapi menurut lu jelek gitu, tapi menurut dia itu tuh masih proses dalam pembelajaran, tapi menurut lu jelek, dan habis itu lu tuh ngomong kasar ke dia misalkan, ngejelek-jelekin karyanya, gue selalu ngebayangin rasa sakit hatinya yang dia bakal punya gitu. Apalagi dia katain kayak gitu sama stranger, sama orang yang nggak dikenal sama sekali. Dan ya balik lagi kayak yang tadi gue bilang, kebanyakan orang cuma menguatkan si orang itu, kayak ayo dong kuat, jangan baper. Tapi kenapa nggak ada orang yang pernah ngomong, ayo dong jangan kasar tapi sopan gitu loh. Lu bisa sopan di dunia nyata, tapi kenapa di internet lu nggak bisa sopan gitu? Gue nggak ngerti ya di situ loh. Kayak maksudnya yang orang yang lu ajak ngobrol juga, yang lu komentarin seperti itu, dia tuh manusia juga gitu, bukan robot, bukan bukan komputer atau bukan bot gitu. Nah, ini juga kadang kalau misalkan gue lagi lagi main game online gitu, gue kan sering main game online kayak ya PUBG segala macem, gue sering main gitu kan. Dan teman-teman gue sendiri aja mereka tuh sering banget kalau misalkan lagi main sama orang, terus mereka tuh marah-marah lewat voice chatnya gitu loh. Dia tuh voice chat ke orang yang dia gak kenal, dan dia tuh ngomong kalimat kasar dan segala macem gitu. Dan gue pernah suatu saat gue lagi kesel banget sama si orang yang yang stranger ini di game online gitu ya. Gara-gara dia tuh istilahnya mah kalau misalkan anak zaman sekarang ngomongnya kayak cepu banget nih, nggak bisa mainnya tuh nggak punya skill lah mainnya. Skillnya di bawah gue misalkan gitu. Dan gue kesel dong, siapa sih orang yang kesel kayak gitu. Dan teman gue tuh marah-marah ke orang itu, dan dia bilang ke gue, lu marahin juga dong. Terus gue bilang kayak, enggak, mau secupu apapun dia, mau sejelek apapun skill dia, tapi kalau misalkan gue ngomong kayak gitu, gue nggak sopan gitu. Gue nggak kenal sama orang itu siapa, gue nggak tahu apa yang lagi dia rasakan hari itu, gue nggak tahu tingkat kebaperan orang itu, kenapa gue harus seperti itu gitu. Oke lah, kalau misalkan gue marah ya gue bilangin pelan-pelan aja, sorry bro misalkan, lain kali gini ya, supaya kita bisa menang misalkan. Ketimbang gue harus pakai kalimat kasar terus gue mengutarakan apa yang gue rasain ke dia gitu ya. Ya buat apa gitu, maksudnya kayak itu orang gue nggak kenal loh. Maksudnya kenapa lu nggak bisa sopan, kenapa lu nggak bisa ngomong baik-baik ke orangnya aja gitu. Lu kasih semacam opini lu tentang permainan dia gitu, permainan dia yang kurang bagus, lu kasih opini lu kasih saran lu, terus ya udah gitu. Kenapa harus sambil marah-marah gitu? Nah, tapi balik lagi ya, ini khusus untuk orang-orang yang memang dia tuh sebenarnya nggak merugikan masyarakat toh. Tapi kalau misalkan merugikan masyarakat, misalkan kayak yang pranknya jelek banget, terus abis itu dia merugikan orang yang sedang mencari uang misalkan gitu, kayak konten-konten sebelumnya kan banyak yang merugikan orang lain kan. Nah itu kalau gitu oke lah, nggak apa-apa lah, lu boleh marah-marahin dia, lu maki-maki dia, terserah lah, gue nggak mau ikutan kalau misalkan itu. Tapi kalau misalkan orang yang dia tuh mungkin punya skill jelek di YouTube atau di sosial media, atau dia tuh punya
kekurangan fisik misalkan, kenapa harus dikatain gitu? Gue nggak ngerti aja. Misal bener-bener kayak apa ya, bener-bener kayak aneh aja gitu. Masalahnya lu nggak kenal sama dia, terus kenapa dikatain gitu? Ya oke lah kalau misalkan lu bilang lu harus tidak boleh baper di internet, cuman kenapa kita tidak boleh sopan di internet gitu, ngerti gak sih? Kenapa kita harus kasar sama orang di internet? Apakah kita tidak boleh sopan di internet? Menurut gue boleh tuh untuk sopan di internet gitu. Nah, kalau misalkan lu itu apa ya, gagal atau lu tidak bisa jadi orang sukses, at least lu jadi orang baik menurut gue ya. Dan baik itu nggak cuma di dunia nyata doang, tapi di dunia internet juga, dunia maya gitu. Karena gue tuh suka ngebayangin ya, kalau misalkan ada orang yang dia tuh mentalnya tuh nggak sekuat itu, tapi dia tuh mau nggak mau harus punya sosial media supaya ngerjain tugas misalkan, atau nggak dia tuh ngerjain kerjaan ini kerjaan itu yang membutuhkan sosial media, karena zaman sekarang kan memakai sosial media semua ya. Dan ketika dia mentalnya nggak kuat, terus tiba-tiba si kontennya viral gitu ya, terus dia dikatain sama satu Indonesia, gue yakin dah pasti itu ngerusak mental loh. Maksudnya ya mungkin apa ya, resiko dari internet sih. Gue juga ngerti, maksudnya tidak ada undang-undang atau tidak ada hukum yang menurut gue sangat valid untuk menghukum orang yang tidak sopan gitu ya menurut gue. Tapi maksudnya kenapa kalau misalkan kita bisa lebih baik, kenapa nggak lebih baik gitu, ngerti nggak sih? Kenapa harus orang-orang yang pakai internet doang yang disuruh apa ya, disuruh keras gitu ya, tapi sementara kita sebagai orang yang tidak sopan justru dibela gitu, justru dikasih pembenaran gitu. Menurut gue sih seperti itu. Ya mungkin gue salah, ya mungkin gue masih banyak salah, masih banyak so taunya, tapi nggak tahu ya, itu dari opini gue aja sih. Dan apa ya, just for your reminder gitu ya, untuk mengingatkan lu, gue bukan orang yang sangat baper di internet. Bahkan gue juga berkali-kali berargumen di internet, tapi gue nggak pernah, jarang banget berargumen pakai bahasa kasar. Sumpah, kenapa? Sumpah demi apapun ya. Kenapa? Soalnya gue nggak terbiasa gitu, tau gak sih? Kayak gue nggak terbiasa ngomong sama stranger pakai bahasa kasar gitu. Kayak apa ya? Gue nggak ngerasa nyaman. Gue nggak ngerasa comfortable gitu. Gue nggak, kayak aneh aja gitu. Kayak weird, awkward sama orang yang stranger tapi gue ngomong kasar gitu. Nah itulah kenapa gue tadi bilang jadilah manusia kelas atas. Maksudnya kelas atas tuh di sini apa? Kelas atas itu adalah orang-orang yang menurut gue tingkat kesopanannya itu udah tinggi banget. Kenapa? Karena apa ya? Bayangin aja, lu tuh nggak, let's say gini, misalkan lu itu adalah orang yang nggak punya teman sama sekali, misalkan, anggap aja gitu, lu nggak punya teman, lu kesepian, tapi ketika lu baik sama orang lain, lu membantu orang lain, mungkin lu nggak bisa mungkin lu nggak bisa save the world, mungkin lu nggak bisa menyelamatkan dunia ini, tapi lu bisa menyelamatkan dunia dia gitu, ngerti nggak sih? Jadi ketika lu itu tidak bisa membuat dunia ini menjadi sesuatu yang better place atau menjadi sesuatu yang sangat indah, lu bisa membuat dunia dia menjadi sangat indah gitu, dengan kebaikan lu, dengan tata krama lu, dengan kesopanan lu terhadap dia, yang dimana lu itu apa ya, istilahnya menghargai hidup dia gitu, yang dimana lo itu benar-benar menganggap kalau dia tuh manusia juga gitu. Oh, gue punya satu cerita. Gue baru ingat gini. Ada satu orang, dia tuh seorang bisnismen asal Amerika. Dia mau pergi ke sebuah tempat menaiki pesawat. Jadi dia pergi ke airport dulu, dia pergi ke bandara. Ketika dia pergi ke bandara, dia pengen memesan kopi. Ketika dia memesan kopi, lu tau lah kalau misalkan pegawai bandara itu kan, ketika lu pesan kopi, nggak cuma pegawai bandara doang sih, semua pegawai yang biasanya memberikan kopi gitu ya, bikin kopi gitu ya. Biasanya kan orang-orangnya ya cuman mau pesan apa, bikin segala macam, udah beres gitu. Tapi ini enggak. Ketika si orang ini, si bapak ini ya, let's say namanya bapak Rudi misalkan. Si bapak Rudi ini pengen memesan kopi, tiba-tiba si baristanya, si orang yang bikin kopinya itu dia bilang, mau pesan apa pak? Oh mau pesan ini, oke. Terus dia nanya, hari ini mau pergi kemana pak? Mau ke sini, kata si Pak Rudi, mau ke pulau ini misalkan. Abis itu dia nanya lagi, si baristanya ini nanya terus. Ini ibu-ibu ya si baristanya, si ibu-ibunya dia nanya terus. Oh gini.
hari ini ada pekerjaan banyak ya. Terus dia nanya lagi, nanti sampai jam berapa memang di sananya? Terus dia nanya lagi, oh gitu, pekerjaannya baik-baik aja kan, tidak ada yang kesulitan kan, dan segala macam. Pokoknya dia sangat care, nanyanya tuh bener-bener care banget. Dia bener-bener nanya yang kayak seakan-akan dia tuh deket sama si Bapak Rudi ini. Sampai satu saat dia bilang, sebelum si Pak Rudi itu ngambil si kopinya, si ibu baristanya ini dia bilang, Pak, nanti ketika Bapak udah pulang dari dari pulau tersebut, dari tempat Bapak pergi, ketika Bapak kembali lagi ke airport ini, ke bandara ini, saya pengen Bapak nyeritain apa aja yang Bapak udah jalanin waktu di sana, entah itu kesenangan, kesedihan, saya pengen ngedengernya, katanya gitu. Dan si Pak Rudi ini bilang kayak, dia kayak awkward gitu. Oke deh, nanti saya bakal balik lagi ke sini. Terima kasih ya. Iya, kata si Bu baristanya. Dan habis itu ketika si Pak Rudinya ini jatuh pergi ke pesawatnya untuk boarding pesawatnya, dia mikir di selama perjalanan, kok ada ya orang kayak gitu? Kenapa dia pengen banget ngedengerin cerita gue? Kenapa dia tuh pengen banget ngedengerin apa yang gue lakukan beberapa jam atau beberapa hari ke depan gitu. Hingga akhirnya singkat cerita si Pak Rudi balik lagi ke bandara itu. Pak Rudi datang lagi ke si barista itu, dia nanya, Bu, saya waktu itu yang mau pergi ke pulau ini, yang ibu tuh nanya-nanya ke saya. Si ibunya bilang, oh iya Pak, apa kabar? Gimana ceritain dong tentang perjalanan Bapak di sana, katanya gitu. Habis itu si Pak Rudinya dia bilang, sebelum saya mau cerita, saya pengen nanya dulu ke Ibu. Bu, saya penasaran, kenapa kok Ibu mau banget sih mendengarkan cerita orang-orang gitu, apalagi mendengarkan cerita saya. Padahal kan sebenarnya Ibu sendiri pengen didengar sama orang lain gitu. Dan si Bu Rudi itu bilang, Pak, saya itu bekerja itu tidak hanya untuk memenuhi diri saya sendiri, memenuhi kebutuhan diri dia sendiri doang. Tapi saya juga ingat kalau misalkan saya hidup di dunia ini, saya juga hidup untuk memenuhi orang lain gitu. Jadi intinya tuh si ibu barista ini dia bilang kalau misalkan gue tuh hidup tuh nggak cuman buat diri gue sendiri doang, tapi gue hidup juga buat orang lain gitu. Yang dimana lu harus bisa sopan sama orang, lu harus bisa membuat orang lain seneng gitu. Dan si Pak Rudi itu bilang kalau misalkan ketika dia ditanyain seperti itu, dia tuh lagi merasa kesel dan berasa pusing. Kenapa? Karena banyak kerjaan. Tapi ketika ditanya-tanya seperti itu, ditanya mau kemana, terus naik pesawat apa, terus kapan pulangnya, apalagi disuruh balik lagi buat nyeritain ceritanya dia, si Pak Rudi itu ngerasa seneng gitu. Pak Rudi itu ngerasa kayak ada sesuatu yang relief gitu. Relief tuh apa ya? Kayak gitulah, enak gitu, kayak si hatinya tuh adem gitu. Dan itulah menurut gue, ketika lu menjadi orang yang sopan, lu menjadi orang yang baik ke orang lain, yang nggak cuman bukan cuman sebagai status quo. Kalau misalkan lu tahu status quo nggak sih? Kayak status quo tuh kayak status yang biasa kita didapatkan dari dulu gitu. Jadi status quo Indonesia itu kan orangnya sopan-sopan kan. Jadi menurut gue nggak cuman semacam status doang, kalau orang sopan doang gitu di depannya, tapi kok di internetnya jelek. Nah gue tuh pengen juga kalau misalkan kita tuh di internet juga baik gitu, supaya ya orang tahu gitu, kayak oh ini tuh orang mana sih, orang dari mana sih ya, asalnya orang Indo gitu. Kok sopan di internet sopan, di dunia asli juga sopan gitu. Ya itulah yang menurut gue sangat sangat gue harapkan dari Indonesia, dan khususnya gue harapkan dari lu semua sih gitu. Wah panjang juga ya ini konten. Topiknya lumayan panjang, jadi kita lanjut aja. Masuk ke penutup. Pertama, jangan mentang-mentang di internet. Jadi lu bisa ngapain aja di internet. Lu bisa seenaknya ngomongin orang, lu bisa seenaknya ngeledek orang, lu bisa seenaknya ngatain orang. Jangan mentang-mentang di internet lu bisa ngatain kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ingat kalau misalkan Indonesia itu memiliki predikat orang atau negara paling sopan di dunia, salah satu paling sopan gitu. Dan habis itu orang yang lu sakitin itu, orang yang lu sakitin di internet, yang lu katain di internet, mereka juga manusia, mereka juga punya keluarga, mereka juga punya perasaan. Jadi tolong banget diperhatikan gitu. Itu juga manusia gitu, yang gue nggak ngerti tuh kayak gitu tuh. Nah habis itu
yang terakhir, kalau misalkan lu itu masih nggak sopan dan lu seenaknya ngomong di internet, itu tuh secara nggak langsung itu lu memberitahukan ke orang-orang kalau misalkan pendidikan moral lu itu rendah gitu, memberikan kalau misalkan pendidikan tata krama sopan santun lu tuh rendah gitu. Jadi ya nggak cuman merugikan orang lain, tapi lu juga merugikan diri sendiri. Menurut gue seperti itu. Nah, gitu aja untuk podcast level up hari ini. Semoga lu dapat manfaat dari apa yang gue ceritain hari ini. Ya ini cuma opini gue doang. Kalau misalkan lu nggak suka sama orang di internet, kasih tahu baik-baik, ngobrolin baik-baik. Tapi kalau misalkan memang dia merugikan orang lain, ya itu terserah lo. Gue nggak gue nggak ikut campur. Tapi kalau misalkan ini orang tidak merugikan sama sekali, dia cuman memberikan apa yang dia pengen berikan di internet, meskipun kekurangan dia terlihat juga, ya tolonglah sopan, jangan sampai dibully atau diapain gitu. Itu bener-bener sangat nyakitin hati banget loh itu. Serius, lu membuli itu karena lu belum pernah dibully aja sih menurut gue. Lu belum pernah punya konten atau karya di internet yang sampai karya lu dibully sih menurut gue ya. Makanya menurut gue tuh sopan santun di internet juga sangat amat penting gitu. Jadi gitu aja buat podcast hari ini. Thank you buat kalian semua yang dengerin podcast gue hari ini. Sampai ketemu lagi di podcast depan layar selanjutnya. Gue Joshua dan goodbye.